Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya akan share informasi tentang bagaimana login pada jurnal yang ada di Scopus. Baik, langkah pertama yang Anda lakukan adalah mengetik Simago Junior atau Simago JR ya. Simago JR, kita ketik Simago, nah, ada Simago JR, bukan Simago Junior, Simago Jurnal ya kayaknya. Pokoknya Simago JR, kemudian kita klik ini, kemudian ada websitenya ini. Ya, kalau memang sudah tahu juga bisa kita ketik langsung di sini ya. Kalau memang enggak, ya dicari di Google, kemudian kita klik ini, terus dia akan masuk seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, maka di sini kita klik yang ini, jurnal ranking, ya, jurnal ranking. Nah, sebenarnya ini adalah jurnal yang ada di Scopus gitu. Yang ini mulai dari kuartil 1 dan seterusnya sampai kuartil 4 ya. Dan jumlahnya saat ini, jumlah yang ada di Scopus ini adalah ini 27.339. Ya, ini mungkin termasuk yang di dalamnya yang sudah di blacklist ya, tapi masih ada di dalam gitu. Nanti kita lihat mungkin yang ada sudah di blacklist beberapa tahun. Nah, di sini eh, ini bisa kita cari sebenarnya di sini kita cari sesuai bidang-bidang kita apa misalnya economic review ya atau jurnal apa gitu chemical review, jurnal political economy dan sebagainya. Ini bisa kita klik langsung ya. Kita klik langsung. Nah di sini ada benderanya ya. Ini kuartilnya, kuartil 1. Ada juga citasinya sudah berapa dan seterusnya. Nah, ini bisa kita cari terus-menerus dari sini, tetapi itu sangat lama ya. Misalnya kita sudah dapat, oh ini kita cari natur energi atau natur genetik, bisa kita klik ini, terus nanti kita langsung masuk di sini, kita bisa langsung lihat, tadi kan Q1, maka di sini kita lihat, nah ini Q1, dan ini masih dari tahun 99 sampai 2001. Jadi ini masih aktif dan ini Q1 dari pertama sampai sekarang Q1. Jadi bisa kita klik di situ. Nah, kalau misalnya mau ke halamannya kita bisa klik di homepage ya, di homepage-nya. Nah, tapi kalau misalnya rekan-rekan misalnya susah menyarinya karena ada sekitar 27.000 sekian tadi itu, jadi sangat susah. Maka kita akan mencari yang lebih spesifik, kita klik di sini bisa. Misalnya tadi yang kita akan cari adalah misalnya uh, uh, education misalnya atau science education. Ya. Kita cari seperti ini, kemudian kita enter. Maka yang akan muncul adalah ini spesifik, hanya science education saja. Semua yang berbau science education di jurnal tadi ini akan muncul di sini, ya, akan muncul di sini. Nah, ada yang berupa proceeding, yaitu biasanya biasa yang kita sebut proceeding terindeks Scopus, yaitu ini ada kan. Kemudian, nah ini lagi proceeding, ya kita jangan kita gunakan itu, tapi kita cari jurnal di mana science education yang mana. Nah, kalau Bapak Ibu, rekan-rekan ingin di negara mana yang dituju, ini sudah ada negaranya ya. Ini United States, Kanada ya, terus Cina ada ya, dan New Zealand apa Switzerland ya. Dan Turki ya, mana-mana terserah ya. Cuma berdasarkan pengalaman kalau di Turki itu dia agak simple ya, agak simple. Tapi kalau yang lain ini agak banyak menunya gitu. Oh, nah, di situ. Jadi seperti itu untuk menentukannya. Nah, sekarang misalnya Bapak Ibu sudah yang ingin taruhlah di negara mana gitu. Di negara Turki atau apa gitu. Netherlands atau apa. Ya, kalau ini kemudian lihat Bapak Ibu science education-nya ini yang sesuai dengan apa gitu. Science education-nya yang sesuai dengan apa? Apakah hanya yang ini? Ya, karena banyak ya studies in science in education, research in science education. Nah, jadi yang mana? Tapi nggak apa-apa. Yang penting masih science education. Artinya masih bidang Bapak Ibu, rekan-rekan. Kita klik salah satu misalnya yang ini. Ya. Nah, kita lihat. Kita akan lihat di bawahnya. Dia Q berapa. Karena ini kuartil yang ini, itu Q2 dan ini Q1. Ya. Ini eksis sedang 99 sampai 21. Jadi ini masih eksis. Karena yang lain biasanya sudah terputus ya. Dan kosong. Nah,
Kalau sudah seperti ini, Bapak Ibu klik dua ini boleh, mana-mana ini atau ini ya, homepage atau how to publish in this journal, bisa juga atau yang ini. Kita klik misalnya homepage, maka dia akan muncul seperti ini. Nah, ini adalah homepage-nya. Ya, nah, di sini ada penjelasan dan kalau sudah masuk seperti ini, rekan-rekan, maka yang kita perhatikan adalah scope dulu, scope, ya, scope. Atau aim and scope, biasa fokus and scope ya. Ini. Nah, aim and scope-nya apa dari science education itu? Nah, karena biasanya scope-nya itu biasanya hanya khusus SMA, hanya khusus SD atau science yang seperti apa gitu ya. Nah, untuk itu silakan baca aim and scope-nya. Apakah scope atau apa ya? Yang akan dipublikasi di jurnal ini sesuai dengan apa yang telah dilakukan oleh Bapak Ibu yang ingin dipublikasi gitu ya. Jadi disesuaikan, ya, disesuaikan seperti apa. Dan termasuk di sini biasanya ada petunjuk-petunjuk lainnya gitu ya. Nah, misalnya apa misalnya di sini ini. Nah, jadi seperti itu. Jadi dibaca kemudian apakah dari petunjuk ini sesuai dengan yang ada di artikel Bapak Ibu yang akan dipublikasi. Ya, jadi pertama adalah aim and scope atau focus and scope itu dulu. Kalau sudah sama, oke, berarti sudah boleh di sini. Nah, kalau sudah itu, nah ini silakan mungkin ada etikanya dan sebagainya itu bisa dibaca ya seperti apa etikanya. Kemudian ada ini. Setelah itu baru Bapak Ibu bisa klik guidance ya, guidance atau ya submission guidelines. Nah, di sini ini agak lengkap ya. Nah, Bapak Ibu, ada biasanya jurnal yang pada umumnya yang mungkin di negara kita itu ada template-nya. Tapi di negara lain biasanya nggak pakai template. Nah, kalau nggak pakai template seperti apa? Nah, ini biasanya seperti ini. Nah, bahasanya seperti apa, kemudian prosedurnya seperti apa nantinya. Nah, judul halaman berapa, teks seperti apa, teksnya, referensinya seperti apa, tabelnya bagaimana. Nah, ini adalah untuk author guidelines atau instruction for authors ya. Nah, di sini jadi kita nggak ada template-nya ya, sehingga harus membaca ini semua itu seperti apa. Nah, ini diharuskan membaca gitu ya. Kemudian prosedur. Nah, ini. Nah, sebenarnya yang ini, line news dan sebagainya, kalau kita klik, ini ada di bawah sini. Ya, ini nggak perlu kita klik satu-satu, tetapi ini sudah di bawah seperti ini semua. Ada semua link artikel dan sebagainya. Kemudian, kalau sudah dipahami, ya berarti kita tinggal membuat sesuai dengan apa yang menjadi format yang ditentukan. Nah, kemudian, setelah formatnya kita tahu, terus apalagi yang dilakukan adalah bagaimana Bapak Ibu mensubmit itu ya, mensubmit ya. Nah, mensubmit itu seperti apa caranya? Ya, kita cari untuk mensubmit. Biasanya dia di register. Kita cari registernya. Nah, ini. Nah, biasa ada set register atau submit manuskrip. Ya, tergantung format ya. Kalau misalnya berarti yang di sini ya kita cari adalah untuk mensubmitnya. Pertama adalah scope-nya atau bidang kajiannya apakah sesuai dengan artikel kita. Kemudian yang berikutnya adalah kita cari petunjuknya, ya, petunjuknya termasuk mungkin Bapak Ibu apakah itu berbayar. Nah, tapi biasanya ini memang tidak tertulis, tetapi ternyata ada bayarannya. Nah, di sini beberapa tidak terlihat untuk pembayarannya ya, tetapi biasanya memang ada gitu. Nah, tapi ada juga jurnal yang meletakkan di situ memang tidak berbayar, itu ada. Jadi ada yang meletakkan itu, ada yang tidak, ada ya. Tapi siapkan saja biayanya ya kalau ada. Nah, kita coba klik ini. Saya belum pernah buka juga yang ini. Kita klik submit manuskrip ya. Nah, di sini ini, di sini langsung muncul seperti ini. Ini kita tidak bisa langsung ketik di sini name and password karena kita belum mendaftar ya, mendaftar. Nah,
Untuk itu, nah kita cari register dulu. Nah, setelah register kita masuk, nanti kita klik register. Nah, di sini kalau register, Bapak Ibu bisa lihat ini. Ini tampilannya nggak semua seperti ini Bapak Ibu teman-teman ya, karena ini tergantung style mereka, tergantung gaya mereka, karena tiap negara juga berbeda tampilannya ya, tampilannya itu berbeda ya, sehingga apa namanya eh, berbeda-beda. Nah, di sini ada lengkap di sini ya. Registernya ada, terus apa kontak ya. Yang tadi adalah yang kita klik ada submit manuskrip ya. Kemudian ada kita sudah klik register. Nah, di sini silahkan diisi first name-nya, last name-nya, email address-nya apa dan continue dan seterusnya. Ya, setelah itu baru nanti bisa login. Nah, setelah login baru Bapak Ibu bisa mengunggah artikel yang dimaksud ya. Oke, kira-kira itu demikian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.